Mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam rangka meneruskan pengajian kita, yaitu kajian IPA 20 tentang hubungan hamba dengan Allah. Kita Fatihah dulu kepada Nabi. Ila hadratin Nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila min Fatihah. Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaka ayyak wa min sahila min yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaka ayyak wa min sahila min yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaka ayyak wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqibatu lil muttaqin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hubungan hamba dengan Tuhannya. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa hubungan antara hamba dengan Tuhannya cukuplah dilakukan dengan melaksanakan ibadat lahir saja, seperti tidak menentukan beberapa bacaan, badan bergerak melakukan sembahyang, tawaf dan berdoa, tanpa disertakan hubungan hati bermakrifat kepada Allah. Mereka menyangka bahwa demikianlah cara ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal Rasulullah sendiri telah memberikan garis dan dasar yang kuat dengan sabda beliau, tidak sah suatu ibadat kecuali disertai dengan hati yang bermakrifat. Kita sendiri dapat merasakan kalau ibadat kita tidak mempunyai pertalian hati kepada Allah. Sudah tentu cara demikian tidak termasuk golongan ibadat yang ikhlas. Satu-satunya ciri khas bahwa ibadat itu diterima Allah adalah ibadat yang mengejutkan, ibadat yang menyejukkan hati dan terasa lezat mengerjakannya. Syekh Ibnu Athaillah
telah berkata dalam surah Hikam, ada 3 golongan manusia yang beribadat kepada Tuhannya. 1. Orang yang semata-mata melakukan ibadat yang lahir saja, tidak disertai dengan hati yang bermanfaat. Golongan ini mempunyai harapan, keinginan yang besar untuk mendapatkan balasan pahala semata-mata dari Tuhan. Yang kedua, ibadat yang disertai dengan hati yang khidmat. Golongan ini dapat merasakan bahwa dirinya dimiliki Allah dan gerak diamnya ditolong Allah. Dia mengerti maksud Allah, bahwa Allah sangat ridho terhadap hambanya yang melakukan ibadat disertai dengan pertolongan Allah, tidak dengan yang lain. Golongan ini termasuk yang menang dari hawa nafsu. 3. Ibadat yang terasa dekat pada Allah, lebih dekat dari urat lehernya. Golongan ini telah mengerti akan perjalanan hak Tuhannya yang disertakan Allah dimanapun dia berada. Antara dirinya dengan hak Allah tidak terhijab. Setiap orang yang mengenal dirinya sebagai hamba Allah sudah tentu terlepas dari sifat kehambaan, yaitu fakir, dhaif, lemah, hina, dan kekurangan. Kemudian dia mengenal pula sifat Tuhannya, yaitu kaya, kuasa, kuat, mulia, dan sempurna. Setelah itu mulai dirasakannya adanya kebesaran Tuhannya yang disertakannya ke sekujur tubuhnya. Pendengaran yang ada di telinganya itu adalah hak Allah. Penglihatan yang ada di matanya adalah hak Allah. Dan perkataan yang ada di lidahnya adalah hak Allah. Ketika itu terasa bahwa antara dirinya dengan Tuhannya berkalian dengan hak Allah. Pada saat itu dia sudah fana, yakni hapus sifatnya dengan hak Allah dan nyata kebesaran Allah dalam hatinya. Golongan ini sungguh mengerti maksud Allah, bahwa perintah Allah yang dibebankan kepada hambanya hendaklah dilakukan dengan hak Allah, tidak boleh dengan yang lain. Dengan demikian dia sudah terlepas dari syirik khafi dan sampailah ia ke tingkat ibadat yang ikhlas. Ibadat yang ikhlas adalah ibadat yang dikerjakan dengan karena Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Maksudnya adalah sebagai berikut. Karena Allah, maksudnya sebagai berikut. Karena Allah, bahwa diri kita digerak diam ke karena Allah, bahwa diri kita dan gerak diam kita disebabkan adanya sifat Allah yang terpancar, yang menjadi alat penggerak untuk diri kita. Dengan Allah yang memperlakukan diri kita, gerak dan diam kita lebih dekat dari urat darah kita. Untuk Allah semata-mata asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ingatlah bahwa Rasulullah memanggil umatnya sebanyak-banyaknya supaya menjalankan tasdik kalimat tauhid yang menghapuskan kekuatan kita dan menggantikannya dengan hak Allah atau pertolongan Allah, menghapuskan sifat kita dan menggantinya dengan sifat Allah. Tiap ahli tauhid memohon kepada Allah, ya Allah, kurniailah aku ubudiyah, penghambaan diri ke hadratmu yang sebenarnya, sehingga aku engkau redai untuk mengikuti perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Jadikanlah hatiku senantiasa bergantung kepadamu. Tujuan tauhid
yang sebenarnya adalah untuk menegakkan sifat kehambaan kepada Allah yang disebut dengan sifat ubudiyah. Tujuan tauhid yang sebenarnya adalah untuk menegakkan sifat kehambaan kepada Allah yang disebut dengan sifat ubudiyah. Ciri sifat ubudiyah disebut ada sebagai berikut. Satu, tercabutnya sifat basariah, hilang rasa serba aku, seperti aku kuat, aku gagah, aku pintar dan sebagainya. Dua, dekat hadrat ahad, yaitu menuju keesaan Allah. Tiga, hapus ayat atau gangguan di hati. Empat, ruh atau jiwa rindu kepada Allah yang menjadikannya. Dan terbuka ternyata rasa Allah atau rasa ketuhanan. Sampai sekitar yang sudah habis pertalian sifat dengan alam. Jadi kita masuk pada suasana sifatnya. Saya masuk dalam suasana sifat. Jadi ini penutup dari pertalian sifat Allah ke alam ini. Ini ada tiga macam yang pokok harus kita pegang. Arti kerana Allah, ya, dengan Allah, untuk Allah. Tiga macam ini banyak yang tak tahu. Pasal nyebut ini kerana Allah apa juga. Kerana itu kena apanya. Jadi kerana Allah itu maksud kerana Allah bahwa diri kita dan gerak diam kita disebabkan adanya sifat Allah yang terpancar, yang menjadi sifat, yang menjadi alat penggerak untuk diri kita. Itu sifat Allah yang terpancar pada diri kita. Yang terpancar pada diri kita. Nah, itulah yang jadi alat penggerak pada diri kita. Itu dengan nur. Jadi kita tu digerakkan dengan nur. Dari pancaran dari sifat Allah tu kan. Itu jadi penggerak. Nah, orang banyak nak terhenti. Di sini terhijab memang kan. Jadi bacaan bagian nyebut ni. Ibadat nak dengan kerana Allah. Ya, kerana Allah ni kita kena apanya. Ini tak tahu. Jadi kalau kita sudah ngaji ini, kerana Allah itu bahwa diri kita dan gerak diam kita disebabkan ada pancaran sifat Allah. Sifat Allah itu adalah hak Allah. Gerak atau digerak, diam kena lihat. Itu hak Allah. Kenal dengan hak Allah maka di kita bisa juga. Itu yang maksud kata kerana itu. Orang banyak kerana banyak nyebut. Kerana banyak nak tahu habis. Kenapa? Pokoknya kerana. Kalau kita ngaji ni kerana adanya pancaran dari sifat Allah yang menggerakkan kita, mendiam kita kan. Kemudian kita kerana Allah dengan Allah. Dengan Allah tu dengan memperlakukan diri kita. Dengan Allah yang memperlakukan diri kita gerak dan diam kita lebih dekat dari kita. Dengan Allah itu dengan pertolongan Allah. Yang memperlakukan diri kita itu kan gerak diam kita itu kita pertolongan. Kalau tanpa pertolongan tak bisa buka. Namanya tertutup ini. Dengan apa? Kalau kita tanya kau, ya dengan apa? Dengan apanya? Dia tak tahu kan. Kalau kita belajar, mati kita tu dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah yang memperlakukan diri kita itu kan, gerak diam hak dia milik. Itu dengan hak Allah. Jelasnya dengan hak Allah atau dengan tolongan Allah. Itu sudah lengkap. Untuk Allah semata-mata asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya kata lagi untuk kita. Segala amalan ibadat itu bukan untuk kita lagi, tapi sudah untuk Allah. Kita ibadat untuk Allah. Apa yang kita kerjakan buat baik itu untuk Allah. Saya kata kita itu merasa walaupun gerak dia itu sudah pertolongan. Itu kata untuk Allah tu. Semata-mata asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang ajaran tauhid. Ini yang banyak yang hilang. Banyak yang nak ngasuh sampai situ. Dikit tiga ini baca dah. Paham ya? Tapi kalau sikap begitu pandang sama baik kau Sikap begitu pandang asal dah sudah ngerti harus tu kan. Yalah. Ya. Sikap begitu tuan. Kerana Allah. Kerana artinya kena dengan Tuhan. Terkena dengan hak. Terkena dengan pantaran sifat. Kiasa, nah yalah kalau.
Tapi dengan itu harusnya kan tahu. Dan dengan Allah itu yang memperlakukan di kita itu kita dengan Allah, tidak lagi dengan yang lain. Kalau kita berasa begak dewek, diam dewek, nengok dewek, kita serik. Kita paham kebanyakan ini kan. Kebanyakan ini dia sebut dewek kalau lepas Allah lepas, dia tidak melek lagi. Kalau untuk Allah, ya datang dari Allah, kembali kepada Allah, dan habis. Tidak lagi bagi kita, paham ya? Sudah. Tiga ini kunci pokok ini. Kunci dari kajian yang awal tadi kita yang kesalahan sifat yang alam. Kapan tiga ini kita tidak ngerti, lepas lewat gagal. Nah ini kan belajar ini kan ada pengunci-penguncinya masing-masing. Jadi tiap-tiap pelajaran ada penutupnya. Nah, macam yang datang mana tahu dia penutup pelajaran itu yang di kita sifat yang alam. Tidak tahu dia. Coba katanya. Ini Allah dengan apanya? Oke. Kemudian dengan Allah dengan apanya? Untuk Allah dan untuk apanya? Nah, tak tahu dia. Coba ke atas lah. Ya sedikit menjadi ya. Yang penting dekat kan. Ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli bil iman. Wasifna bil Islam. Wasifna bil tauhid. Wasifna bil ma'rifah. Wasifna bil itikad. Wasifna ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia wal akhirah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.